Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Maryam Nur Azizah Rahma pada mata pelajaran Informatika kelas 8. Nah, pada kesempatan kali ini sebetulnya kita akan membahas tentang jaringan internet. Tapi sebelumnya, kita akan sama-sama mereview kembali materi 2 pekan sebelumnya, yaitu tentang jaringan komputer. Nah, sebetulnya apa sih jaringan komputer itu? Jadi mungkin singkatnya atau simpelnya adalah dua komputer atau lebih yang saling terhubung satu sama lain yang dapat digunakan untuk bisa berbagi data. Tapi selain berbagi data juga bisa digunakan untuk berbagi sumber daya. Misalnya di rumah kita punya 2 laptop dan 1 printer. Tapi 2 laptop ini punya kepentingan yang sama untuk mencetak gambar atau teks dalam sebuah kertas. Kita tidak harus membeli 2 printer sekaligus, karena kalau misalnya tidak mendesak, itu jatuhnya akan jadi pemborosan. Nah, dengan jaringan komputer, kita bisa menggunakan printer tersebut untuk 2 laptop yang sedang digunakan. Tuh. Jadi, itu salah satu keuntungan dari jaringan komputer. Nah, jaringan komputer ini mengapa bisa melakukan demikian? Karena di dalamnya adalah kombinasi dari kombinasi kerja hardware dan software yang mendukung jaringan. Jadi kedua-duanya harus saling mendukung, ya. Kesempatan kemarin kita melihat ada beberapa jenis jaringan komputer, yaitu jaringan lokal area network atau LAN, jaringan metropolitan area network, atau jaringan yang ketiga adalah jaringan world area network. Kalau untuk world area network mungkin kita sudah paham ya, bahwa ini adalah world internet yang sudah kita gunakan sehari-hari. Tapi kalau untuk jaringan metropolitan area network ini biasanya digunakan antar kota, antar pulau, atau antar wilayah yang cakupannya seluas kota, seluas pulau, tapi hanya mencakup beberapa kota saja, tergantung bagaimana kerjasama di antara merekanya. Nah, kalau yang ketiga adalah ini yang kemarin kita akan pelajari yang kemarin ya, yaitu tentang jaringan local area network. Nah, apa sih LAN atau local area network? Namanya lokal, berarti jaringan ini punya luas wilayah atau luas lingkup yang kecil. Misalnya, di dalam satu sekolah ada jaringan di kelas A, B, C, maka itu bisa di-cover dengan menggunakan jaringan LAN. Atau simpelnya di rumah, kita menggunakan WiFi, kemudian ada handphone, ada tablet, ada laptop, ada komputer, semuanya terhubung dalam satu jaringan yang sama, yaitu jaringan WiFi misalnya ya. Tapi tetap berada dalam satu ruang lingkup yang kecil atau yang sama di dalam wilayah tersebut. Itu adalah karakteristik dari LAN. Nah, mungkin ini ilustrasi dari jaringan LAN ya. Bagaimana LAN itu ada dalam sebuah ruangan. Kalau ini dalam satu bangunan, kita bisa lihat bahwa di sini ada banyak sekali perangkat yang terhubung satu sama lainnya ke dalam satu jaringan. Nah, dalam satu jaringan LAN ini kita bisa menggunakan 2 metode, yaitu metode dengan wire atau dengan kabel, ada juga dengan yang metode wireless atau yang tanpa kabel, atau bahkan ada yang menggunakan kedua-duanya, kabel dan tanpa kabel. Nah, untuk jenis LAN yang berbasis kabel biasanya dibangun dengan menggunakan Ethernet, sedangkan yang tanpa kabel atau wireless biasanya digunakan atau menggunakan sinyal WiFi. Kita akan lihat ya, bagaimana sih wireless base. Ini ilustrasinya. Mungkin ini sudah umum ya di rumah-rumah kita, bagaimana beberapa perangkat terhubung pada jaringan yang sama, biasanya adalah jaringan WiFi ya. Sedangkan untuk wire base biasanya kita temukan di beberapa di sini contohnya adalah di lab komputer. Karena komputer biasanya menggunakan wire base atau berbasis kabel. Nah, untuk membangun sebuah jaringan lokal, kita membutuhkan beberapa perangkat keras yang digunakan untuk bisa mendukung jaringan tersebut. Yang pertama adalah komputer workstation atau komputer client. Komputer ini digunakan untuk
oleh pengguna untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Di dalamnya juga terdapat sistem operasi, dan sistem operasi ini juga sangat mendukung untuk terbentuknya sebuah jaringan. Jadi syarat utamanya harus punya sistem operasi dalam satu komputer. Nah, komputer kalian ini juga nanti digunakan sebagai pihak yang akan meminta layanan, gitu ya, yang meminta layanan. Yang kedua adalah seperti ini bentuknya, namanya server. Server ini dipakai kalau yang tadi workstation biasanya untuk meminta layanan, tapi kalau server ini digunakan untuk memberikan layanan. Jadi misalnya komputer A ingin mengakses data dari komputer B, maka disitulah perannya server, yaitu menghubungkan antara komputer A dan komputer B dan memberikan pelayanan. Butuhnya komputer A itu apa sih? Nah, itu seperti itu ya, itu namanya server. Perangkat lain yang mungkin kita sering lihat di area sekolah namanya hub atau switch ya. Hub atau switch ini bentuknya seperti ini. Jadi dia terdiri dari beberapa port yang digunakan untuk menghubungkan titik-titik komputer, titik-titik kabel komputer yang terhubung dalam sebuah jaringan. Fungsi lain dari switch ini adalah digunakan untuk mengatur lalu lintas. Kebayang nggak? Beberapa komputer yang terhubung dalam satu jaringan yang sama, dia akan melakukan permintaan data dan lalu lintas akan semakin padat. Kalau tidak ada switch, ini akan terjadinya tabrakan dan tidak bisa dipenuhi permintaan tersebut. Makanya disinilah fungsi dari switch, yaitu untuk mengatur lalu lintas jaringan dan juga digunakan untuk memperkuat sinyal dalam sebuah jaringan. Nah, kalau yang ini namanya LAN card atau kartu jaringan. Nah, kartu jaringan ini digunakan untuk untuk saling bisa berkomunikasi dalam satu jaringan. Tapi pada zaman sekarang biasanya ini sudah tertanam di dalam komputer atau PC atau laptopnya. Jadi kita tidak harus direpotkan untuk mencari perangkat tersebut karena biasanya sudah tertanam dan kita tinggal menyesuaikan settingannya saja. Ini namanya LAN card. Kemudian ada juga yang namanya kabel LAN. Ya, kabel LAN ini adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer lain dengan komputer server. Kalau dilihat dari karakteristiknya, dia punya ujung-ujung ini ditutup dengan port yang nanti kalian bisa lihat mungkin ya. Ini port bening seperti ini, tapi ada juga jenis yang lain digunakan untuk menghubungkan komputer. Jadi kalau di sini saya robek bagian kulitnya, di dalamnya itu akan ada 8 kabel sebagai representasi dari 8 pin yang digunakan untuk mengalirkan data-data yang berbeda. Ya, ini namanya kabel LAN atau kabel jaringan. Atau disebutnya juga kabel UTP. Nah, kalau ini adalah Wi-Fi adapter atau wireless LAN card. Namanya wireless LAN card ini yang memungkinkan sebuah perangkat untuk bisa saling terhubung tanpa menggunakan kabel. Jadi biasanya kebanyakan LAN card ini sudah sama-sama tertanam di perangkat laptop atau netbooknya. Jadi kita juga sama dengan tadi kartu jaringan, kita nggak usah mencari-cari lagi karena itu biasanya sudah tertanam di dalamnya. Nah, yang selanjutnya adalah namanya access point. Ini gunakan untuk terhubung ke jaringan wireless dengan menggunakan Wi-Fi atau kalau kita biasanya rebutkan juga router ya. Nah, ini yang terakhir adalah namanya RJ konektor RJ45. Ini yang digunakan untuk menutup jaringan kabel yang di UTP ini ya. Ini akan berhubungan dengan RJ45 konektor ini. Nanti ini yang kemudian akan terhubung kepada sebuah perangkat switch yang tadi ya, digunakan untuk menghubungkan komputer. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang hardware atau perangkat keras apa saja yang dipakai untuk membangun sebuah jaringan LAN. Nah, saat ini kita akan coba lihat bagaimana cara atau metode dalam membuat sebuah jaringan. Dalam membuat sebuah jaringan khususnya LAN, ada beberapa tipe topologi namanya, topologi jaringan yang
umum dipakai. Yang pertama adalah bus, yang kedua adalah ring, yang ketiga adalah star. Kita akan coba lihat satu persatu karakteristiknya. Yang pertama adalah bus. Nah, kalau bus, ciri utama dari topologi bus itu adalah dia terhubung ke dalam satu kabel utama yang menghubungkan ujung ke ujung. Nih ya, kita bisa lihat di sini. Ini adalah karakteristik dari bus. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengirimkan satu sinyal dari satu ujung ke ujung yang lainnya. Nanti kita coba play videonya. Bagi jenis bus ini, setiap komputer akan terhubung pada satu kabel utama sebagai lalu lintas data. Jadi, jika komputer A akan melakukan transmisi pada komputer D, maka data tersebut akan mencari alamat pada setiap stasiun yang terhubung, sampai akhirnya sampai ke komputer tujuan. Sayangnya, karena berada dalam satu jalur yang sama, maka data tersebut tidak bisa ditransmisikan balik, karena satu jalur. Nah, problem lain yang dialami pada topologi bus ini adalah jika kabel utama mengalami kerusakan, maka seluruh stasiun tidak bisa melakukan komunikasi data. Tetapi, jika salah satu stasiun yang rusak, maka komputer yang lain atau stasiun yang lain masih bisa melakukan komunikasi data seperti biasanya. Sayangnya, pada topologi ini tidak banyak komputer yang dapat terhubung, karena semakin banyak komputer yang terhubung, maka lalu lintas akan semakin padat dan lambat. Nah, dari keterangan tadi kita bisa simpulkan bahwa topologi bus ini memiliki beberapa keunggulan dan kekurangan. Keunggulannya yang pertama adalah karena dia terhubung pada satu kabel utama tunggal, maka kabel yang digunakan juga relatif irit. Yang kedua, karena simple, maka pemasangan relatif mudah. Karena layout yang dibutuhkan juga sederhana ya. Nah, yang ketiga, karena kesederhanaan tersebut, maka ketika kita ingin menambahkan stasiun-stasiun baru, itu juga relatif mudah. Karena klien maupun server tidak akan mengganggu komputer yang lain. Tapi, kekurangannya, jika terjadi kesalahan, dapat mengganggu komputer lain yang terhubung dengan kabel utama. Jadi, kalau misalnya kesalahan ada pada kabel utama, yang lainnya akan mengalami dampaknya. Nah, jika kabel utama mengalami gangguan, maka jaringan akan otomatis tertutup atau terganggu. Nah, karena menggunakan kabel tunggal ini, walaupun tadi ada keuntungannya, ini mengakibatkan lalu lintas data akan semakin padat. Itulah akibatnya, walaupun stasiun yang ditambahkan sangat mudah, tapi semakin banyak stasiun yang terhubung, itu akan mengakibatkan jaringan ini berjalan sangat lambat. Itu adalah karakteristik dari topologi bus. Selanjutnya kita akan coba lihat karakteristik dari topologi ring. Nah, di sini ciri yang paling khas dari topologi ini adalah adanya sirkuler data. Jadi data mengalir secara sirkuler atau mengalir dalam satu arah. Kita akan lihat ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau ada di sini ada 5 stasiun dibuat menyerupai cincin. Jadi ketika A ingin mengirimkan data pada komputer D, maka komputer di antara keduanya akan terlewati satu per satu. Gitu. Jadi karena arah yang digunakan pada topologi ring ini adalah sirkuler sejajar searah dari kiri ke kanan, maka sudah bisa dipastikan bahwa topologi ring ini sangat minim terjadinya tabrakan data, ya, karena satu arah jarum jam. Tapi, apa yang terjadi jika dalam satu jaringan terdapat satu komputer yang rusak? Misalnya di sini adalah komputer C. Apa yang terjadi? Apakah data yang dikirimkan dari komputer A ke komputer D akan tetap berhasil? Ternyata akan mengalami gangguan. Kenapa? Karena yang tadi ada satu komputer yang tidak dapat terlewati, sehingga tujuan tidak akan sampai ke komputer yang D. Ya, jadi semua komputer akan terlewati. Kalau ada yang rusak berarti akan mengganggu
sirkulasi yang lain. Nah, lalu bagaimana dengan kecepatannya? Nih, contoh ya, kita akan mengirimkan data dari A ke B. Maka ini mudah ya, dari A ke B langsung terkirim. Tapi apa jadinya jika komputer A dan B disisipkan satu komputer tambahan lainnya? Kira-kira kecepatan yang tadi dilalui oleh A dan B tadi apakah sama dengan kondisi seperti ini? Ternyata tidak. Jadi, karena sirkuler tadi, maka ketika ada penambahan komputer di antara A dan B, maka kecepatannya pun akan berubah. Kecepatan akan dipengaruhi oleh banyaknya perangkat yang terhubung ke dalam jaringan ini. Jadi, itulah mengapa salah satu kerugian topologi Gering adalah sulitnya untuk menambahkan stasiun yang baru. Tuh. Nah, ini beberapa karakteristik dari topologi ring. Pertama adalah keunggulannya. Keunggulannya adalah biayanya murah, karena instalasi pada setiap jaringan dengan topologi ring itu relatif mudah, ya, relatif mudah. Kemudian perangkat yang digunakan juga termasuk yang tidak terlalu banyak, seperti kabel tidak terlalu banyak digunakan. Ketiga adalah karena berjalan secara sirkuler dari kiri dan ke kanan dan satu arah, maka tabrakan data sangat minim terjadi pada topologi ini. Sayangnya, kekurangan pada ring termasuk yang lumayan banyak. Jadi, jika terjadi kesalahan seperti tadi, jika terjadi kesalahan pada salah satu stasiun, maka aliran data akan terganggu. Karena apa? Karena kan dalam topologi ring setiap komputer akan dilalui. Jadi ketika ada satu komputer yang tidak berfungsi, maka satu jaringan pun tidak akan berfungsi dengan baik. Yang kedua, walaupun tadi pemasangannya mudah, tapi ternyata untuk menyisipkan satu stasiun tambahan itu relatif sulit. Kenapa relatif sulit? Hal ini berkaitan dengan tadi kecepatan yang akan dihasilkan menjadi sangat rendah. Yang ketiga adalah setiap transfer data atau paket harus melalui masing-masing komputer. Jadi, setiap data yang akan diterima oleh komputer tujuan akan melewati setiap komputer. Hal ini akan sangat merugikan khususnya pada sistem keamanan datanya. Nah, yang ketiga adalah tentang topologi star. Kalau topologi star ini adalah topologi yang bentuknya seperti bintang. Nah, tapi karakteristik yang paling terlihat itu adalah adanya komputer yang bertindak sebagai server dan ada juga komputer yang bertindak sebagai klien. Topologi star juga di dalamnya terlihat ada ciri khas khususnya, yaitu adanya perangkat pengontrol, atau kalau di pertemuan sebelumnya itu adalah perangkat yang namanya switch. Switch ini dipakai untuk mengatur lalu lintas data. Jadi ketika A ingin mengirimkan data ke komputer B, maka data A akan melewati dulu switch ini, perangkat pengontrol ini, untuk kemudian diteruskan ke komputer yang B. Tuh. Jadi, jika ada dalam satu kondisi di mana salah satu stasiun mengalami kerusakan, tidak seperti topologi yang lainnya, topologi star cenderung tidak mengalami masalah yang berarti jika ada satu stasiun yang mengalami kerusakan. Tuh, kenapa? Karena dia tidak tergantung pada banyaknya stasiun yang terhubung. Tapi, jika hal ini terjadi atau kerusakan terjadi pada perangkat pengontrolnya, nah, maka semua perangkat akan mengalami kegagalan dalam komunikasi. Jumlah perangkat yang bisa terhubung biasanya juga tergantung dari banyaknya port-port yang terdapat pada switch tersebut. Misalnya portnya ada 8, maka maksimal perangkat yang terhubung adalah 8 komputer. Tuh. Jadi ciri khas utamanya adalah adanya perangkat pengontrol atau switch ini ya. Nah, ini adalah keunggulan dan kekurangan dari adanya topologi star.
Jadi topologi ini sebetulnya adalah topologi yang saat ini paling banyak digunakan pada setiap jaringan komputer. Itu karena beberapa keunggulan di antara topologi yang lainnya. Ya, salah satunya adalah banyaknya stasiun yang bisa terhubung. Jadi walaupun tadi karakteristiknya adalah adanya perangkat switch atau hub, di sini keunggulan lainnya adalah banyaknya stasiun yang bisa dimasukkan ke dalam satu jaringan. Tapi ini pun tergantung dari banyaknya atau port yang dipakai pada jaringan tersebut, ya. Nah, yang kedua, karena dia punya pengontrol, maka perawatannya jauh lebih mudah, khususnya saat terjadi maintenance untuk kerusakan. Karena ada pengontrol ini, maka jika ada satu station yang rusak, maka station tersebut aja yang diperbaiki atau di-maintain. Sedangkan komputer yang lain yang dalam keadaan baik, dia tidak terpengaruhi kinerjanya. Nah, karena ada pengontrol tadi atau switch ini, maka kecepatan jaringan, kecepatan perputaran data itu jauh lebih cepat dibandingkan pada topologi yang lain, karena salah satunya karena adanya komputer server dan pembagian kerja antara komputer server dan klien, sehingga hal tersebut menjaga kecepatan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan teknologi yang lain. Tapi kekurangannya juga banyak. Salah satu yang paling terlihat adalah banyaknya penggunaan kabel. Hal ini bisa menjadi salah satu kekurangan, khususnya pemborosan. Nah, kekurangan kedua adalah jika terjadi kerusakan pada hub atau switch, maka seluruh komputer, baik komputer klien maupun komputer server, itu akan mengalami gangguan, khususnya adalah ketidakmampuan untuk bisa melakukan komunikasi data. Nah, sama dengan topologi yang lainnya, semakin banyak komputer yang terhubung, maka proses transfer data juga akan memakan waktu yang relatif lebih lama. Kenapa? Karena lalu lintas data yang diatur oleh switch ini akan menjadi lebih banyak. Hal inilah yang mempengaruhi kecepatan transfer datanya. Nah, itu adalah karakteristik dari topologi star.